Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hetni Yuliantika dari kelas C1 angkatan 2022 NPM 1022243. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan sistem akuntansi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke materinya. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahapan utama. Yang pertama, analisis sistem atau sistem analisis. Yang kedua, desain sistem. Yang ketiga, implementasi sistem. Untuk yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu analisis pendahuluan, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, pelaksanaan analisis sistem, dan penyusunan laporan hasil analisis sistem. Yang pertama, analisis pendahuluan atau preliminary analysis. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analis sistem dalam departemen tersebut. Kemudian permintaan jasa tersebut dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan berisi penjelasan ringkas luas pekerjaan, hasil yang diinginkan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Contoh surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi akuntansi. Kemudian sistem analisis pendahuluan, preliminary analisis lanjutan. Berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analisis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan. Kepentingan pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem atau disebut juga proposal of conduct system analysis report. Dalam analisis pendahuluan ini, analis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Untuk ini, analisis sistem harus membuat workset atau check set untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. Yang kemudian penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Maksud dihasilkannya dokumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analis sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi. Kemudian selanjutnya penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan yang pertama, alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Kemudian, pernyataan khusus tentang pernyataan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Batasan luas analisis sistem yang dilakukan, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam analisis sistem,
daftar permintaan besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Kemudian pelaksanaan analisis sistem. Analisis laporan yang dilakukan sistem sekarang. Dalam tahap ini, analis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sedang digunakan. Kemudian menganalisis transaksi analisis sistem. Untuk setiap transaksi yang dilaksanakan perusahaan, analisis sistem mengumpulkan informasi mengenai yang pertama unit organisasi yang terkait dalam transaksi, kemudian formulir yang digunakan, sistem otorisasi dalam pelaksanaan transaksi, catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, dan yang terakhir adalah produser pelaksanaan transaksi. Kemudian penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Kemudian yang terakhir, laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analisis sistem dalam analisis sistem. Yang terakhir, penyusunan laporan hasil analisis sistem lanjutan. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi pernyataan kembali, alasan yang mendasari, dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Daftar masalah besar yang ditemukan oleh analis sistem. Suatu pernyataan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analis sistem selama pelaksanaan analis sistem. Suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan beserta biaya yang dibutuhkan dalam pencatatan sistem akuntansi yang baru atau pengubahan sistem yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Proyeksi ini mencakup kelayakan dilanjutkan tahap-tahap berikutnya pengembangan sistem akuntansi. Dan yang terakhir, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau pernyataan-pernyataan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.